Oh, udah mulai. Ibu, ini videonya kita tambahin ya, soalnya yang awal itu cuma 13 menit. Oke, dari sekian banyak yang kita bahas tentang Chairul Anwar, kalian tahu nggak sih tentang sastrawan Indonesia selain Chairul Anwar, terus karya-karyanya tuh kayak gimana? Ada sih salah satu sastrawan Indonesia yang bernama Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo ini merupakan salah satu penyair di Indonesia. Dia terkenal sebagai penyair yang sukses yang menorehkan gaya dan warna tersendiri. Dalam dunia puisi Indonesia, dia lahir pada tanggal 11 Mei 1962 di Sukabumi, Jawa Barat. Djoko Pinurbo meninggal pada 27 April pada usia 61 tahun. Berita duka ini tentu mengejutkan banyak pihak. Djoko Pinurbo atau dikenal Jepin ini merupakan sastrawan yang telah melahirkan karya-karya yang memukau. Karya-karyanya juga sukses diterjemahkan ke berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, hingga Mandarin. Djoko Pinurbo ini juga mempunyai beberapa puisi yang tersebar luas di negara Indonesia. Salah satunya itu akan dibacakan oleh Reta. Nah, di sini ada kau tak ada di kakiku ketika aku membutuhkan langkahmu untuk merambah rantauku. Kau tak ada di tanganku ketika aku membutuhkan jarimu untuk mengubah pundakku. Kau tak ada di sayapku ketika aku membutuhkan lingkupmu untuk meringkas gigiku. Kau tak ada di bibirku ketika aku membutuhkanmu, amitmu, untuk meringkas ingitku. Kau tak ada di mataku ketika aku membutuhkan kejammu untuk mengubah pikirku. Mungkin kau sudah menjadi aku sehingga tak perlu lagi aku menanyakanmu. Nah, selain ada Djoko Pinurbo, di sini juga ada Taufik Ismail. Jadi Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 25 Juni 1975. Ia dikenal sebagai salah satu sastrawan besar Indonesia, khususnya di bidang puisi. Taufik juga merupakan anggota Angkatan 66, kelompok sastrawan yang muncul pada masa pergolakan politik 1996. Selain sebagai penyair, ia aktif sebagai pengajar, editor, dan penulis esai sastra. Taufik mendirikan majalah Horizon 1996 yang menjadi wadah penting bagi perkembangan sastra Indonesia modern. Banyak puisinya menyoroti masalah sosial, politik, pendidikan, serta nilai kemanusiaan. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia, kemudian IPB, meski akhirnya lebih menekuni dunia sastra. Karya-karyanya antara lain Malu Aku, Jadi Orang Indonesia, terus Tirani dan Banteng, serta banyak kumpulan puisi yang dibacakan dalam forum nasional maupun internasional. Singkatnya, Taufik Ismail adalah penyair, esais, sekaligus tokoh penting dalam sastra Indonesia yang karyanya penuh kritik sosial dan semangat kebangsaan. Dari yang saya baca tentang sastrawan Indonesia Taufik Ismail, kayaknya aku tahu deh puisi tentang Taufik Ismail yang selain saya pernah baca tadi. Ini mau tahu nggak? Boleh tuh. Jadi judulnya itu Kerendahan Hati oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah berlukar, tetapi berlukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi berlukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi lentera, jadilah saja daun kecil, tetapi jas tapak membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu saja harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi, rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya adalah dirimu sendiri. Keren banget gak sih puisinya ini? Selain Djoko Pinurbo dan Taufik Ismail, ada juga nih W.S. Rendra. Jadi saya mau bacain biografinya dulu.
W.S. Rendra bernama lengkap Willy Brodus Surendra Broto Rendra, lahir di Solo 7 November 1935 dan meninggal di Depok 6 Agustus 2009. Ia dikenal sebagai sastrawan, dermawan, dan penyair besar Indonesia yang dijuluki burung merak karena gaya penampilannya yang ekspresif. Rendra menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada atau bisa dibilang UGM, lalu melanjutkan studi teater di American Academy of Dramatic Arts, Amerika Serikat pada tahun 1967. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta yang menjadi pusat lahirnya karya-karya teater eksperimental. Karya-karya puisinya diantara lain Balada Orang-orang Tercinta 1957, Blues untuk Bu Boni 1971, dan Potret Pembangunan dalam Puisi 1972. Dalam dunia teater, dia sering mengkritik ketidakadilan sosial dan politik. Rendra juga dikenal sebagai budayawan vokal terhadap kondisi bangsa. Kehidupan diwarnai aktivitas sastra, seni, dan perjuangan moral hingga akhir hayatnya. Banyak juga ya sastrawan-sastrawan Indonesia yang viral akhir-akhir ini. Nah, jadi sekarang aku mau bacain puisi tentang puisinya karya W.S. Rendra nih, tapi yang berjudul Orang-orang Miskin. Puisi ini banyak, tapi mungkin nggak semuanya aku baca ya. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diedek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka. Rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa. Bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya. Tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh igauan. Dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terati. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan belacu, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda. Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan bunga raya menyuapi putra-putranya. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan merengis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang jalan, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Jogja, 4 Februari 1978. Wah, keren banget sih puisinya. Gak pernah dengar yang kayak gitu. Iya tuh, betul. Aku juga baru tahu. Kayak dari yang kita ngobrol ya tadi, ini tuh kita udah berdiskusi tahu. Terus dengan diskusi itu terus kita jadi banyak lebih tahu ya
Khairil Anwar. Nah, tapi ada juga Joko Pinurbo, kemudian Taufik Ismail, dan W.S. Rendra. Gitu dari dulu masih diskusinya. Bentar, ada satu lagi nih. Apa tuh? Nah, ini teman-teman, selain WR W.S. Rendra. Sendra dan Taufik Ismail itu ada sastra Indonesia menang nih, itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang paling populer yaitu Buya Hamka. Tempat tanggal lahirnya Meninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau meninggal pada Jakarta 24 Juli 1981. Pendidikan dan karir awalnya, yang pertama itu belajar agama dari ayahnya, Haji Rasul, ulama pembaru Minangkabau. Yang kedua, tidak menyelesaikan pendidikan formal, namun belajar secara pendidikan. Yang ketiga, pernah menimba ilmu di Mekah dan aktif dalam pergerakan Islam. Yang itu ada peran-peran dalam dunia sastra yang diambil oleh Buya Hamka. Buya Hamka adalah tokoh penting dalam sastra Indonesia modern, terutama dalam sastra Islam. Karya-karyanya banyak mengangkat tema cinta, adat, dan nilai-nilai moral Islam. Nah, itu beliau menerbitkan karya sastra terkenal. Yang pertama itu ada Tenggelamnya Kapal Pendar Duit, dan kedua Di Bawah Lindungan Ka'bah, Rantau Bedali. Nah, yang itu yang terakhir Ayahku atau Biografi Haji Rasul. Nah, ciri khas karyanya itu bahasa yang indah, religius, dan menginspirasi, kuat dalam menyampaikan pesan moral dan sosial, penggabungan tradisi Minangkabau dan nilai Islam. Wah, ternyata beliau ini sangat berjasa ya dalam sastrawan Indonesia. Kira-kira cukup nggak sih teman-teman kita diskusinya? Sudah beberapa? Cukup banget. Oke, baiklah. Mas Kak. Iya. Segitu aja. Kurang lebihnya